kumpulan. Ya, Langsung saja untuk output luaran, siapa yang sudah ada ininya biar saya koreksi. Nanti yang menjadi contoh sama yang lain. Jadi nggak dua kali kerja saya. Satu, ada yang ini misalkan tulisan media massa sampai mana, saya cek, yang lain mengikuti. Demikian juga video, putarkan, mana yang kurang, mana apa, saya komentari. Nanti di koreksi. Demikian juga draft jurnal. Silakan. Mana? Siapa saja? Siapa saja yang udah merasa apa? ada weh kelompok berapa weh? Anjingnya lompat. Dari jam berapa kalian sini? Mana? Tak ada. Kami belum ada apa Pak lanjutan dalam buat jurnal karena isi jurnalnya harus di ACC dari pihak Panti dulu Pak. Belum. Paketnya
Oke, mana yang mau di-review? Bah, buat apa nih si Sultan ini? Eh, Adanya? Ada. Pak, dari kelompok 2 belum bisa melanjutkan progres buat jurnal, Pak, karena isi dari yang Oke. kami buat itu harus di ACC dari pihak. Iya, kalau kalau tak bisa tak usah, nggak apa-apa. Udah banyak kali beban hidupku ini. Yang mau Pak, dan bisa saja. kalau mau review media massa bisa, Pak? Boleh, silakan. Ton aku share Silakan ke kau ya, di-share Ton. screen. Nah, ini tolonglah jangan berkali-kali dibilangkan kalau Zoom itu hidupkan kameranya. Kalau nggak tak usah. Udah berapa kali dibilang, jangan apalah. Gak aku tengok muka kau di situ loh, gak aku pelet kau. Kau sosok cantik kali muka kau di situ. Namanya etika. Seorang bercakap kau, ada orang bercakap sama kau, kau malingkan wajah gitu gimana perasaan? Apa kawan? Ya. Oke, kalau tulisan media massa silakan. Kalau yang mau saja lah, yang mau saja. Kalau tak mau kita akhiri segera. Karena sayang waktu saya terbuang sia-sia, banyak kerjaan yang bisa saya kerjakan. Kemudian video sudah sampai mana progresnya? Belum juga? Oke, ada. Yang jurnal, ada pertanyaan soal jurnal. Sudah tahu mau di mana di submit? Saya ulang ya. Yang dikirim itu adalah draft jurnal dan bukti submit screenshotnya. Bukan LOE atau publikasi. Nanti, itu nanti. Yang dikirimkan pada 14 Juni nanti, hari Jumat, adalah pertama link video, link tulisan media massa. Kedua, link video YouTube. Ketiga, draft jurnal. Saya ulang, draft jurnal dan bukti submit. Tadi ada berapa banyak kali yang lapor apa mesti jurnalnya katanya. Enggak. Makanya didengarkan kalau lagi Zoom, jangan dimatikan kameramu gitu. Draft jurnal itu artinya yang sudah dibuat mengikuti template jurnal dan sudah disubmit ke jurnalnya. Kemudian kau screenshot lah itu. Nah, nanti setelah semester ini selesai, biasanya akan dihubungi lagi sama mereka. Ini revisi lagi nih katanya. Nah, baru nanti minta LOE namanya, Letter of Acceptance. Oke? LOE, Letter of Acceptance, baru kalau ada yang berbayar, kalau mau gratisan ada tapi lama. Baru nanti dipublish mereka, kirim linknya lagi. Tapi tahun depan nggak apa-apa, tahun depan nggak apa-apa. Kalau gitu udah lupa, sama saya juga lupa. Tapi kan ada Tuhan yang tak lupa. Nah, jadi ini janji goib di atas materai. Oke ya, jelas ya. Draft jurnal plus screenshot bukti submitnya. Jelas ya. Bukan jurnal, ya jurnalnya iya, tapi nanti tidak dipaksakan tanggal 14 itu. Apakah menjadi wajib? Tidak wajib dia. Cuman dia menjadi apa? Hutang. Jadi kalau di Islam itu jangan main dengan hutang. Itu ditagih dunia akhirat nanti.
Ya, apakah dia terbitnya nanti tahun depan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kewajiban Anda adalah untuk melakukan revisi, kemudian sampai dia publish-nya gitu. Karena ini kan mata kuliah nafza. Kecuali di PKL, itu akan saya tagih pada saat meja hijau. Jadi banyak mahasiswa yang tak terhambat meja hijaunya karena jurnal PKL-nya belum keluar. Nah, nanti kalau untuk PKL ataupun MBKM, luarannya sama. Jadi nggak kaget lagi. Itu dia. Sudah, Ridho, tulisan media massa online-nya? Udah dikirim ke Sultan, Pak. Nah, dipublish lah, di-share lah, Sultan. Oke, coba perhatikan ini. Ini menjadi role model bagi Anda yang belum atau sedang berproses. Oke, kita mulai dari judul. Enable editing dulu, Sultan. Langsung diedit ya. Minta tolong. Siapa lebih berpengaruh? Tanda tanya. Pekerja sosial adiksi atau kontrol adiksi? Siapa lebih berpengaruh? Oke, boleh. Cukup kontradiktif, cukup clickbait. Judulnya oke. Ada foto, oke. Ingat ya, kemarin saya bilang di paragraf pertama itu adalah memperkenalkan. Apakah sudah masuk? Oke, bukan. Itu teori. Adakah perkenalan di sini? Tak ada. Coba ke Ada, bawah. Pak, di bawah, Pak. Ada 3 itu tuh. Nah, ini tandai merah. Tandai dulu nih. Kami mahasiswa ini dari kami itu sampai terakhir, paragraf terakhir, tandai merah, nanti pindahkan ke atas. Artinya dibuka dengan ada kalimat pembukanya ya. Jadi posisinya ini memperkenalkan diri, siapa ini yang menulis ini gitu. Ya, oke. Nah, tandai aja dulu merah, nanti pindahkan ke atas. Berarti paragraf pertama itu adalah membuka pada mata kuliah apa, kemudian perkenalkan dirinya, prodinya apa, universitas apa, lokasinya di mana, boleh dimasukkan. Jadi ini di atas. Kalau ada nama saya di sini, tambahkan juga sama Pak Eka nanti. Pak Eka itu sebagai dosen apa? Dosen praktisi. Nama dia di dosen ada kayak nama dia. Coba saya cek. Di buku pengantar ada, Pak. Ada ya? Ah, dengan gelarnya. Nah, nggak usah pakai NIM karena dia dosen praktisi. Jadi nanti bilangnya dosen praktisi. Oke. Paragraf itu pertama pembuka. Paragraf kedua, kita berbicara tentang what's the problem dari judul tadi. Masalahnya apa? Berarti ada masalah tentang siapa yang lebih berpengaruh antara konselor adiksi dan itu kan Peksos adiksi, begitu? Iya, Ridho. Pertamanya Ridho. saya menjelaskan dulu, Pak. Kayak masalahnya itu dari penyalahgunaan nafza. Itu Baru, definisi. nah, ya Itu definisinya, Pak. makanya yang saya bilang, masalah itu apa? Definisinya, masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Itu masalah. Jadi apa masalah yang kau temukan di sana sehingga judulnya kayak gitu? Apakah ada masalahnya? Ada yang beranggapan kayak gitu. Seharusnya seperti apa kondisinya? Itu kan kondisi seharusnya, tapi kenyataannya tidak demikian. Itu masalah. Contohnya apa? Saya analogikan. Saya saat ini ingin makan dengan ayam.
Faktanya tidak ada makanan dengan lauk ayam. That's the problem. Itu kan masalahnya. Jadi masalah tadi, yang disebut masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Bisa dipahami? Itu yang menjadi masalah. Harusnya seperti apa? Harusnya saya makan siang dengan lauk ayam. Kenyataannya saya tidak makan siang dengan lauk ayam. Itu masalahnya. Yang seharusnya, kondisi seharusnya tidak terjadi. Itu namanya masalah. Oke? Bisa dipahami? Itu masalah. Masalah sosial apabila melibatkan banyak orang. Contoh, gara-gara saya tidak makan siang dengan lauk ayam, saya naik ke lantai 3, mau lompat bunuh diri. Maka ributlah satu kampus ini. Datanglah damkar, datanglah polisi, diteleponlah dekan, teleponlah kaprodi, diteleponlah rumah sakit jiwa mungkin. Ya kan? Kenapa? Melibatkan banyak orang. Jadi masalah sosial yang harus ditangani. Itu perbedaan masalah dengan masalah sosial. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi saya tanyakan, what's the problem dari tulisan ini? Ada masalah apa di sini? Apakah ada yang menyatakan apa tadi judulnya, Nek? Pengaruhnya demikian antara Peksos dan konselor adiksi? Itu saya bikin di bawah ya, Pak. Ada di pertigator. Oke, maka masukkan dia nanti di paragraf kedua. Jelas ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jelas ya? Saya ulang ya. Judul clickbait atau menarik. Ada foto lebih bagus. Paragraf pertama, Anda adalah memperkenalkan diri. Jadi yang baca ini tahu bahwasanya yang nulis ini mahasiswa Kesos USU yang sedang mengambil mata kuliah apa. Dibimbing sama siapa dia? Jelas? Masuk paragraf kedua, Anda paparkan. What's the problem? Masalahnya apa? Oke? Ini kan kita mau analisis nih. Maka masukkan masalahnya. Masalahnya itu kayak tadi, itu definisinya. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataannya. Fakta yang terjadi berbeda dengan harapan yang diinginkan. Oke, itu masalah berarti. Jadi kalau dari judul kayak tadi, harusnya siapa yang lebih berperan? Konselor atau Peksos? Atau Peksos atau konselor? Halo? Kalau di Medan Plus nih konselor deh, Pak. Lebih berpengaruh dia, Pak. Oke. Apakah Pekerja menjadi sosialnya masalah? hanya berhubungan dengan keluarga klien, Pak. Iya, apakah itu masalah? Masalah, Pak. Itu masalah. Karena seharusnya bagaimana? Seharusnya pekerja sosial juga bisa, Pak, mengintervensi klien, bukan Oke, hanya that's the tugasnya sebagai problem. konsultan Dapat ya? keluarga. Oke, dapat ya masalahnya ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian masuk paragraf ketiga, analisis dia baru masuk teori. Analisis itu di sini. Analisis itu caranya, catat baik-baik. Kontradiktif antara teori versus hasil penelitian kalian versus penelitian terdahulu. Ada kontradiktif antara teori. Kalau Anda mengatakan bahwasanya pekerja sosial juga memiliki pengaruh, siapa yang bilang? Teorinya siapa? Oke. Kemudian kontradiktifkan dia, benturkan dia dengan faktanya. Ternyata fakta yang kami temukan tidak demikian. Yang berpengaruh di sini adalah konselor adiksi. Hal ini tentu bertentangan dengan teori dari si bla 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 ini yang menyatakan bahwasanya Peksos juga memiliki peran dalam
Apa kata teori dia kalau dia memiliki peran? Nah, kemudian benturkan dia lagi dengan hasil penelitian. Hal ini misalkan disepakati atau disetujui oleh Ritonga tahun 2024 yang menyatakan misalkan dari tulisan dia bahwa peran pekerja sosial dalam membikin nafza sangat diperlukan, bahkan dominan. Dari 3 benturan tadi, maka analisis kami, itu dia analisis. Maka analisis kami seperti apa? Pernah lihat pengamat sepak bola? Komentator Pernah, sepak Pak. bola? Coach Coba lihat, dia Justin. lihat apa? Dia punya teorinya, teori bermain bola dia punya. Ya kan? Dia punya faktanya di lapangan, lihat pemain permainan baik jelek dia punya. Ya kan? Dia cari lagi nanti pendukung-pendukungnya, maka dia berkomentar. Saya setuju nih. Kalau ini diganti pemainnya, maka apa analisismu? Sepakat boleh, tidak sepakat boleh. Kami tidak sepakat analisis kami bahwasanya misalkan konselor adiksi terlalu mendominasi penanganan klien nafza. Kenapa? Karena di situ bersinggungan banyak dengan pekerjaan lain. Maka daripada itu harus ada tupoksi masing-masing antara beberapa profesi. Dalam hal ini konselor adiksi dan pekerja sosial adiksi di lembaga nafza ini gitu. Itu analisis. Dari mana dapat analisis tadi? 1, ada teorinya. 2, ada fakta hasil penelitiannya. 3, ada penelitian rujukan, penelitian terdahulu. Dari ketiga tadi baru Anda analisis nih. Sepakat boleh, tak sepakat boleh, analis Anda. Atau Anda memberikan argumentasi dari itu boleh. Itu analisis namanya. Jadi level Anda sekarang menganalisis. Caranya bagaimana itu tadi? Benturkan dia antara teori yang digunakan di paragraf ketiga dengan hasil di lapangan Anda dengan penelitian terdahulu. Nah, analisislah itu. Oke? Masuk paragraf keempat atau bagian keempat adalah saran. Apa yang Anda sarankan dari analisis Anda tadi? Sorry, apa yang Anda simpulkan? Simpulan ini berarti menjawab problem. Problemnya ada di paragraf kedua. Masalah. Kesimpulannya apa? Kalau kayak gini judulnya berarti kesimpulannya masih ada pertentangan. Masih ada perbedaan pendapat antara konselor adiksi dengan peksos adiksi dalam penanganan klien kan? Kan itu kesimpulannya kan? Kan kesimpulan itu menjawab masalah. Sama deskripsi bab 6 itu kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian di 1.2 rumusan masalah. Maka di kesimpulan tulisan Anda simpulkan bahwasanya masih ada masalah. Oke? Masalah yang terjadi adalah tadi kecemburuankah atau lebih dominankah pekerja sosial atau tidak kompetenkah peksosnya? Ya, itu kesimpulan Anda dari analisis. Dari kesimpulan itu Anda membuat saran. Maka apa yang Anda sarankan? Kepada siapa, Pak? Contoh, saya sarankan kepada pekerja sosial untuk mengupgrade diri, mengikuti ujian kompetensi, menambah pengetahuan tentang adiksi, supaya bisa berkompetisi dengan konselor adiksi di nafza. Nah, itu saran saya. Saran saya kepada konselor adiksi, jangan merasa bahwasanya rehabilitasi sosial narkoba itu milik konselor adiksi, tetapi banyak profesi lain yang terlibat dalam penanganan pelayanan konselor, antara lain peksos, perawat, dokter. Maka harus bisa bekerja sama supaya tujuan mengembalikan fungsi sosial klien dapat tercapai. Tutup dia dengan sumber referensi. Pustaka. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Boleh diulang, Sultan? Untuk ini yang pertama?
Jadi untuk di artikel tuh pertamanya di paragraf satunya harus ada perkenalan. Terus Dari yang judul dulu, judul. di sebelumnya judulnya tuh harus wow, harus menarik itu. Terus yang kedua, Clickbait, bukan wow. Clickbait, orang mau mengklik kontroversi, bukan wow. Wow juga, tapi bahagian dari wow itu kan yang spektakulernya, yang bisa positif, bisa negatif. Kontradiktif namanya. Ada yang pro, ada yang kontra. It's okay. Itu namanya clickbait, memancing orang untuk membuka atau mengklik. Oke? Bukan wow ya. Sebelum ya, wow itu kalau Anda baca apa nun, tahu? Baca ikro, alif bata sa nun dia sebelum wow. eh, Oke? oke, oke Pak. Bisa diulang? Berarti untuk judul itu harus clickbait, dia harus menimbulkan kontroversi. Terus yang kedua di paragraf satunya itu harus ada perkenalannya, nama dan NIM. Kalau perlu ada nama dosen pembimbingnya biar tahu, seperti Pak Fajar dan Kang Mata Eko. kuliah apa? Ya di paragraf satunya juga harus dijelaskan itu mata kuliahnya apa gitu. Terus di Apa? Kemudian OBE itu apa? Outcome based education itu apa? Sehingga menghasilkan namanya output dalam bentuk analisis gitu. Itu lebih bagus. Nanti di contohnya itu ada yang beberapa tulisan terakhir tuh dia tulis tentang OBE itu apa sih gitu. Outcome based education. Nah, salah satunya adalah menghasilkan analisis. Nah, ini analisis Anda nih. Lanjut. Di paragraf keduanya harus ada permasalahan. Inti dari masalah itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Terus kemudian di paragraf 3 baru masuk ke analisis. Nah, di dalam analisis itu juga dijelaskan eh, teori yang digunakan pada saat penelitian di lapangan. Kemudian di paragraf 4 itu masuk ke saran dan kesimpulan. Belum siap lah tadi. Ada teori, bandingkan dia dengan, kan analisis Oh iya, nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. iya. Baru Kemudian sepersekian detik. Ulangi. Analisis bandingkan dengan hasil penelitian. Bandingkan dengan penelitian terdahulu. Ada teorinya, ada. Ada hasil penelitian kalian. Hasil kalian tengok observasi wawancara itu masukkan. Betul nggak demikian masalah yang kayak gitu? Bandingkan lagi dengan penelitian terdahulu yang dari jurnal. Dari situ baru analisis. Analisis itu bisa keberpihakan. Analisis itu bisa pemikiran. Analisis itu bisa pendapat yang dikemukakan berdasarkan kontradiktif tadi. Bisa setuju, bisa menolak, bisa sepakat, atau memiliki pendapat sendiri. Itu namanya analisis. Nah, makanya kalau ada pertanyaan ujian, coba tuliskan analisis Anda katanya. Bagaimana cara menganalisis katanya? Maka Anda harus tahu teorinya, tahu hasil penelitiannya, maka dan bandingkan dia dengan penelitian relevan. Itu baru namanya analisis. Bisa dipahami? Coba. bisa, Pak. Lanjut. Oke tadi, jadi di paragraf keempat tuh ya, penelitian yang kita punya sama penelitian terdahulu dari jurnal tuh harus dibenturkan gitu dengan fakta. Kemudian di paragraf 5 itu masuk ke saran dan kesimpulan. Kesimpulan dulu. Dulu baru saran. Disimpulkan dulu baru disarankan. Terbalik saya. Kan udah saya balikkan lagi, minta maaf tadi. Simpulan dulu, kesimpulan itu menjawab masalah. Apa jadi kesimpulannya dari masalah tadi? Tidak perlu dituliskan kesimpulan, enggak. Gitu. Jadi misalkan
bahwasanya dapat disimpulkan bahwasanya masih terjadi masalah. Itu kan kesimpulan dia. Atau terjadi masalah antara Peksos dengan konselor adiksi dalam penanganan klien berdasarkan hasil apakah nih. Maka disarankan gitu. Jadi kan bahasanya itu kan nanti bisa bisa disesuaikan dengan gaya editor ya. Bisa ya? Bisa diulangi, Mas Sultan? Jadi di yang pertama tuh di paragraf kelima tuh masuk ke kesimpulan. Kesimpulan tuh merupakan jawaban dari masalah. Nah, seandainya nanti ada perdebatan, ada perdebatan dimasukkan juga ke kesimpulan itu. Solu, No, kesimpulan itu menjawab, nggak usah didebat lagi. Debat itu dianalisis. Ya, kalau tidak paham itu dianalisis. Kesimpulan itu menjawab pertanyaan. Kesimpulannya, katanya, poin yang disampaikan apa gitu. Kesimpulan itu tidak ada lagi analisis, tidak ada lagi perdebatan. Perdebatan itu dianalisis silahkan. Ya, sama nanti buat skripsi kayak gini. Kesimpulan itu to the point dia, menjawab pertanyaan penelitian. Bukan membahas, bukan mendebat atau tidak setuju. Itu di pembahasan, dianalisis silakan. berarti menunjuk keberpihakan itu di kesimpulan juga kan? Analisis, Oh, kesimpulan itu menjawab, menyimpulkan. Jadi apa kesimpulannya katanya? Menjawab pertanyaan masalahnya. Tadi kan diklaim bahwasanya terjadi masalah. What's the problem? Nah, kesimpulannya apakah demikian? Makanya kita nggak tahu masalahnya ini apa. Sehingga judulnya tadi, mana lebih berpengaruh? Apa masalahnya? Itu loh. Maka kesimpulannya menjawab apa pertanyaan masalah tadi setelah dianalisis. Paham maksudnya? Paham, Pak? Paham. Baru oh, disarankan dari kesimpulan tadi apa yang mau disarankan? Kan disimpulkan nih, maka disarankan kepada siapa disarankan? kepada bisa ke pekerja sosial, konselor sama segitu ya. Iya, disarankan dari kesimpulan dan hasil penelitian tadi. Misalkan ada yang kurang, maka disarankan lengkapi fasilitas, lengkapi SDM, tambahi SDM, tambahi peksosnya, gitu. Kan disarankan dari mana itu sudah kan nggak ada di kesimpulan, iya, tapi di pembahasan ada yang menyatakan kurangnya ini SDM-nya, tidak upgrade diri SDM-nya, gitu. Sama satu lagi apa? Daftar pustakanya. Segala yang kau ambil contoh tadi ada siapa tadi tuh? Kan ada kutipan tuh teori, masukkan daftar pustakanya, gunakan EPSTAL, American Psychology Association versi ke-7. Macam mana contohnya? Fajar Utama Ritonga, 3 suku kata penulisnya, maka ditulis Ritonga, F titik U. Kemudian dalam kurung tahun 2024. Kemudian nama judul judul tulisannya, model pelayanan kejahatan sosial adiksi narkoba, titik, kota penerbit sama tahun. Kota penerbit sama penerbitnya. Apa nama penerbitnya? Jakarta PT Erlangga misalkan. 2 suku kata Agus Suryadi misalkan. Suryadi, A, tahun. Kemudian judulnya. Kemudian kota penerbit sama penerbitnya. Yogyakarta, titik 2, penerbitnya adalah Puspantara misalkan. Oke, selesai? Itu berarti untuk kayak daftar pustakanya itu ya, Pak? Iya. Kalau misalnya media masanya ini nggak ngebolehin ada itu, Pak?
Oke, kita lanjutkan. Terdistruksi tadi. Kayaknya saya bilang kalau nggak ada yang mau diapai, banyak kali kerjaan saya. Anda buang waktu saya nih di sini nih. Ada pertanyaan sampai di sini? Alhamdulillah kalau tidak ada. Pas, Pak. Sudah dimengerti? Sudah pas-pas. Begitu nanti hasilnya pasti pas ya kan? Ya, ya kan, Sultan? Ada pertanyaan? Sudah dimengerti? Tadi Rido ada nanya, Pak, kalau misalnya dari korannya gak ada nyediain daftar pustaka tuh kayak mana, Pak? Gimana? Boleh diulang? Do tadi pertanyaan apa tadi, Pak? Apa tuh? Yang soal di media masanya gak ada masukin daftar pustakanya itu. Oh, Kalau nggak diperbolehkan, ya kan? iya Pak. Kadang ada dia Pak. Ini nggak memperbolehkan ada daftar pustaka gitu Pak. Ya, maka kirim ke, kan gratisan. Kirim ke banyak media massa kan nggak ada masalah. Gratis kok, nggak bayar. Kecuali tadi bayar 500.000 kan kita mikir. Kan gratis, yang saya suruh gratis. Itulah. Jadi tercover dia nanti. Oke? Ada lagi? Pak, izin nanya Pak, Silakan. tentang bagian jurnal yang hasilan pembahasan itu kan kami penelitian menggunakan pakai ya observasi sama wawancara gitu Pak. Ya. Jadi pas di hasilan pembahasan itu apakah mengutip kata bro dan sisnya gitu Pak, kayak kita buatkan namanya menurut Nggak apa-apa. atau pakai It's nggak okay. apa-apa, Pak. It's okay. Nanti Anda kalau belajar MPS, itu namanya dia tentang di kualitatif ya. Itu di penelitian sosial dan penelitian evaluatif tentang eh, kedalaman dalam kualitatif gitu. Jadi menuliskan apa yang Anda alami, menuliskan apa yang diucapkannya gitu. Senatural mungkin. It's okay. Bahkan kalau ada Benar. kata-kata kasar itu dia buat tuliskan dalam tanda kutip gitu. Kata Oh, kasar gitu. dijelaskan secara deskriptif aja berarti Pak. Iya, dijelaskan secara deskriptif. Deskriptif. Ya, bisa. Pak, boleh tahu kan kami kan banyak mewawancarai konselor gitu Kak, dan peksosnya Pak. Kami itu Yes. kan kayak masih bingung gitu Pak, mau ambil intisari dari hasil wawancaranya itu apa Pak? Soalnya kan setiap konselor itu ada yang memiliki pendapat yang berbeda gitu Pak. Nanti disanggah Itu lagi kan oleh makanya. konselor lainnya. Makanya gini, yang sering ditolak itu gini. Saya paham maksud si Rido sama si Fatur ini. Jadi sering ditolak tulisan media massa itu. Ya tulisannya itu seperti laporan atau seperti skripsi. Memiliki format kayak tadi, masukkan wawancara, masukkan. Di beberapa editor memang ada yang menolak. Tapi ada juga yang menerima. Tapi yang biasa menolak itu kalau misalkan hasil wawancaranya masuk semua. Jadi bahasa media massa online itu bukan bahasa skripsi, bukan bahasa laporan. Itu yang harus dipahami. Kalau Anda cek misalkan, coba di apa dulu nih? Di gantian share screen boleh? Atau Sultan share screen, buka Google, ambil tulisan Google praktikum kesehatan sosial, kita cek sekali lagi yang sudah publish ya. Biar jelas perbedaannya, biar tahu pemahamannya. Bukan praktikum kesehatan sosial, Google aja biasa. Oke, ambil yang berita. Atas berita. Oke.
Ya, itu Kompasiana yang tidak saya sarankan. Tambahkan FISIP USU, udah banyak kali saingan kita berarti nih. Oke, baru muncul. Itu udah banyak kali tulisan dari kampus-kampus lain tuh. Ya kan, udah ketimpa dia. Coba klik satu jurnal pos itu. Oh, jangan yang itu si Jordan Jul. Ah, sudahlah. Ya, sudahlah. Bawah. Nah, dia agak beda. Oke, ada perkenalan ya di sini ya. Nah, tapi ini bahasa media sosial gitu. Jangan dibuat kayak ada pendapat dari hasil wawancara, itu kan bahasa tulisan skripsi gitu loh. Dia dipadatkan, bahasanya dipadatkan, diprapraskan sesuai keinginan mereka, iya. Jadi gini fokusnya gini deh. Tadi yang setiap paragraf saya katakan tadi, satu judul clickbait, dua paragraf pertama perkenalan diri, tiga paragraf ketiga adalah problem, masalah. Oke. Empat, analisis. Analisis itu membenturkan antara teori, benturkan dengan hasil penelitian, benturkan dengan penelitian terdahulu. Nah, kemudian kesimpulan, kemudian saran. Nah, setiap paragraf itu silakan Anda kembangkan dulu dengan apa yang Anda pahami dan disepakati oleh apa editor dari media massa online gitu. Oke, ini kan PKL nih. Nah, jadi ini dilakukan mereka tuh ini gitu. Ketika dia masuk ke dalam bagian Abdimas, pengabdian masyarakat, ini dilakukannya praktikum dia. Sama, ini kan pembahasan dia nih. Tapi membedakannya adalah kesimpulan dia ada before dan after. Harusnya ada itu. Setelah terminasi apa? Tidak ada. Selesai. Gitu loh. Harusnya ada dong. Kesimpulannya apa? Atau ditaruhnya di sini. Biasanya dievaluasi tadi sebelum terminasi ini. Ah, ini dulu dia. Mendapatkan pengalaman baru katanya. Nah, ditutupnya di situ. Baiknya dipisah gitu. Sebagai kesimpulan ataupun penutup dari artikelnya. Oke, jadi ini bahasa artikel, iya. Tapi kalau kau masukkan hasil wawancara, satu informan satu, itu jadi bahasa skripsi. Udah berbeda, Mas Bro. Pasti ditolak sama editor. Dia menggunakan bahasa, apa namanya ini? Pak, izin Media menyanggah, Pak. massa. Ada yang mau Izin tanya? menyanggah, Pak, boleh, Pak? Silakan. Itu yang dibahas si Pak Atur tentang ini, Pak. Jurnal, Pak, bukan yang tulisan media massa, Pak. Lah, ini kan kita bahas media massa, Mas Bro. Jurnal kan belum. Gimana sih? Iya, ya Pak, maaf Pak. Ini karena kebanyakan apa praktikum di Nabza udah pakai bro-bro ya kan sambil isap ganja jadi lain-lain apanya Mas Bro ini. Oke Mas Bro? Siap, Oke Pak. Bro? Dia nggak pakai Mas, pakai bro aja dia. Siap, Ya Bro. kan? Siap, Pak. Oke Bro? Nah, jadi Bro fokuslah. Kita kan masih bahas media massa, belum jurnal Bro. Oke? Fokus ya. Lanjut sampai di sini. Ada lagi media massa? Jadi yang poin paragraf tadi yang Anda tekankan. Jadi kan kemarin saya bilang ini karena dia PKL, luarannya ini seperti bentuk Abdimas, pengabdian masyarakat. Jadi ada luaran before and after, dan kan nampak di terminasi. Terminasinya tadi mendapatkan pengalaman baru. Is okay. Berarti sebelumnya nggak ada pengalamannya kan gitu. Kalau dia riset berarti kesimpulannya menjawab pertanyaan penelitian tadi. Apa yang masalahnya? Itu bedanya. Tapi dirubah narasinya di prafrase dia menjadi media massa. Kayak gini lah, macam bahasa koran gitu loh. Tapi yang
online. Gitulah dia lebih kurang. Bisa dipahami? Ini nanya sama Tembok. Tembok bisa dipahami, Tembok? Bisa Pak. Oke, makasih Tembok. Ada lagi pertanyaan, Tembok? Ada pertanyaan? Tembok Berlin? Izin Pak, izin Silakan. bertanya. Kan kayak kita tahu, saya kalau artikel itu kan emang ada kaidah penulisannya sendiri gitu ya Pak. Apalagi itu ada yang namanya dinamika terbalik gitu. Piramida terbalik gitu. Kan dari sesuai yang Bapak bilang tadi, kalau misalkan ini tulisannya udah kita tulis, terus tiba-tiba redakturnya bilang ini tidak sesuai sama kaidah penulisan artikel. Oke, Itu gimana Pak? Apakah ada dua harus solusinya kita ubah lagi? biasanya. Iya Pak. Pertama, ikuti selama dia tidak merubah yang 5 paragraf tadi, susunannya yang saya bilang ya. Silakan diikuti permintaan editor. Jadi, selama dia tidak merubah judul, ada pengantar, perkenalan, membahas masalah. Nah, kalau Anda ikuti ini kan kalian belum coba kan? Belum ada coba ngirim kan? Belum ada yang mengikuti apa yang saya bilang ini kan? Belum ada kan? Belum. Makanya Belum, coba Pak. dulu. Oke, ini kan ketakutan kalau ditolak. Makanya dengarkan kata dosenmu. Dosenmu ini udah bertahun-tahun membimbing, itu buktinya tuh, tulisan media massanya. Kan publish tuh. Ya kan? Makanya ikuti, dengarkan, pahami dan ikuti. Oke. Makanya yang perlu dibuka dulu sama hatinya, buka hatinya dulu biar bisa menerima. Oke? Makanya dengarkan, pahami dan ikuti kata dosennya gitu. Jadi kalau dosennya ngawur, mana mungkin ada publish kayak gini gitu. Ya. Oke ya. Nah, jadi kalau memang terjadi misalkan terjadi selama tidak merubah susunan tadi, ada pembukaan sampai dengan penutup saran, ikuti. Maunya dia apa? Kedua, solusinya kalau dia merubah itu tadi, merubah susunan apanya, kirim ke tempat lain. Nah, agak gengsi sedikit walaupun gratisan ya kan. Nah, nggak mau kau tak usah. Ada sedikit apa walaupun jurnal gratisan, nggak masalah. Oke? Jadi ketakutan kayak gitu is okay, wajar. Tapi tolonglah buka dulu hatinya. Oke, kalau udah dibuka hatinya, dipahami, insya Allah bisa. Apa buktinya ini nih? Maaf cakap kayak si Jordan ini. Maaf cakap ya, maaf. Bukan menjelekkan atau apa. Nih bisa dia buat artikel loh. Ini dia tulisannya. Misalkan gitu loh. Ya, tuh. Oke ya. Walaupun dia bandel, tanda kutip gitu kan. Ada tulisannya itu, ada muka dia lagi di situ. Jejak digitalnya lengket. Oke, jadi ikuti dulu, buka hatinya dulu, ikuti instruksinya, pahami yang disampaikan, dibuat, dikirim gitu. Insya Allah kalau Anda ikuti instruksinya, saya bilang insya Allah publish. Boleh di close, ini Anda balikkan sini. Sultan, coba tutup dulu yang ini, tulisan si Jordan. Nah, ini ke bawah ini. Lihat nih, ini bukan cuma satu, terus ke bawah. Berpuluh-puluh ini tulisannya. Dari tahun berapa saya buat ngajar kayak gini. Bisa kok dipublish gitu. Masa kalian udah ketakutan? Dulu ini sampai belasan. Saya nggak tahu sekarang ini cuma dibatasi sampai 3 di Google. Coba tambah ke atas Sultan. Sultan ke atas. Ketikan Fajar Utama di Tonga. Coba ke bawah. Bawah terus. Ada berapa Google-nya? Habis, Oh, Pak. malah Tadi nggak paling ada. bawah, Pak. Malah nggak ada. Kemarin itu sampai belasan. Satu tulisan itu 10.
Karena satu angkatan ini kan 100 orang gitu. Timpa-timpa dia di situ. Cuman dia dalam beberapa kurun waktu, kalau tak update dia memang hilang, gitu. Tapi jejak digitalnya ada. Contoh ya, contoh eh, 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 angkatanmu yang tak ada di sinilah. Satu, sebutkan aja siapa namanya di atasmu. Ini sudah. Hapus dulu nih, tanda silangnya. Ada satu orang yang kau kenal, Sultan, senior, yang sudah PKL. Pak, yang dari jurnal GPS itu dari cutting pun udah ada yang kirim coba. Saya lihat, Pak. Iya, sabar Rido. Biar ku tunjukkan dulu, ku motivasi kau dulu. Siapa senior kau yang kau kenal? Hmm, Yang agak apa? Yang suka apa? Suka melawan sama dosen. Yang mendapat azab sama dosen ya? Siapa? Nggak ada. nggak ada sih, Pak. Spontan berkawan sama orang baik semua apa ya? Tahu Rido, ada yang kau kenal yang apa? Yang sering diazab dosen tuh biasanya ciri-cirinya lama tamat, jarang di kampus, tapi udah PKL, belum skripsi. Bang Ipat, Bang, Bang Ipat. Ah, masuk kan? Nah, ini lagi Ifat Rojaan. PKL, PKL Ifat Rojaan gitu. PKL Kesus Ifat Rojaan. Siapa nama lengkapnya dong? Ifat Rozaan. PKL Kesos Ifat aja. PKL Prodi Kesos Kesejahteraan Sosial lah. Itu PK, penjahat kelamin. Bawah. Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada aku namanya nggak apa. Ifat. Ifat aja Ifat kan. Kesos Fisip Usul lah. Kesos mana, Bang? 34 prodi Kesos kau. Inilah kalau Ayu Ting Ting salah alamat ya. Itu ah. M dolok 1000 tuh kan. Belum belum ini dia aku rasa. Belum ngambil PKL atau nggak buat lab. Reza Nih. Fajrian coba ya. Reza Fajrian. Berita, geser. Ada tuh. Dapat tegar aja, apa bilangnya? Itu tuh. Tuh. Ada kan? Ini ya, Pak. Mahasiswa ada kode ID. Ini menurut kode bandal nih kan? Belum bandal ini. Selama masih buat kayak gini dia belum bandal itu. Anak baik budi. Nah, tulisannya itu kan? Ya, itu apa dia? Videonya walaupun nggak sampai 10 menit. Nah, jadilah. Jadi tolong apa? Jangan berburuk sangka dulu ya. Nah, jadi ide aja bisa gitu loh. Nah, nanti kau tonton sendiri lah kayak mana apanya. Ini kemarin dia ngambil eh, apa MBKM, kampus mengajar. Ini kalau kau buka ini, yang nomor 2 ini, bawahnya, ini kan tulisan juga nih, media massa.
Ya kan? Pertama perkenalan, bawahnya diperkenalkan tentang mitra kampus USU, ke bawahnya lagi. Oke, kemudian ada problem, apa yang lapanya dilakukannya, berarti dia dalam bentuk praktik, ya kan? Nah, itulah dia, kau bacalah sendiri. Nah, jadi kalau kau rasa dia sudah dalam superstar kau aja bisa buat kayak gini, apalagi kau gitu. Makanya jangan seujon dulu sama dosennya. Kalau sudah berprasangka buruk sama dosennya, nggak masuk apa yang mau disampaikan. Itu sikap buruk si pencari ilmu gitu. Harus berprasangka baik. Dan kemudian yang disampaikan ini ada yang berfaedah, bermanfaat, kemudian bertujuan untuk kebaikan kalian, menambah keterampilan. Kayak gitulah kira-kira ya. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ditanyakan? Selesai? Ada yang mau ditanyakan? Aku jadikan. Untuk saya di kelompok kami nggak ada, Pak. Oke, yang lain? Tembok Berlin Utara, ada yang mau ditanyakan tembok Berlin Utara? Tembok Berlin Timur tidak ada. Berlin Utara, ada yang mau ditanyakan? Wahai tembok Berlin, terima kasih atas jawabannya tembok Berlin. Nggak ada, Pak. Alhamdulillah tidak ada tadi kata tembok Berlin. Ada lagi kira-kira mau dibahas? Semoga yang tidak menjawab tadi masuk surga. Nggak ada, Pak. Mas. Ya, saya Yang doakan yang tidak menjawab menjawab masuk tadi surga juga, masuk Pak. surga. Amin. Amin. Masuk surga kita Syarat semua, Pak. masuk surga Amin. apa? Amin ya Rob. Syarat masuk surga apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Iya, macam mana? Syaratnya mau masuk surga kayak mana? Meninggal. Bisa orang hidup masuk surga? Kan mati dulu kan? Nggak bisa, Pak. Harus mati dulu, Pak. Makanya saya doakan tadi yang nggak menjawab masuk surga. Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita. Enggak kok. Pak, bisa bahas tentang jurnal, Pak. Tadi kan kata Bapak artikel dulu tadi. Boleh. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Tadi kan saya nanya tentang bagian hasilan pembahasan, Pak. Kan kami mewawancarai ada sekitar 4 atau 5 konselor gitu. Ada dan leadnya yang di kantor Pak Peksosnya. Itu kami pusingnya gitu, Pak. Cara memadatkannya kalau jurnal hasil pembahasannya tidak sebanyak makalah gitu, Pak. Sedikit dan hanya bisa beberapa poin gitu. Jadi kami bingung milih poinnya gitu, Pak. Boleh buka apa yang tadi jurnal jeans yang tadi. mau kami hasil. Sultan, bukakan jurnal jeans, ambil template ya. Kenapa, Pak? Jurnal Intervensi Sosial, Talenta USU. Jeans USU. Berapa, Pak? Iya. Itu buka dulu. Jeans buka. Ini kan. Iya, suka lah nanti Kepti mau. Siapa namanya? Kepti. Latarnya itu, Jo. Latarnya Sungai Ciliwung. Bisa dibuka, Rido. Lambat deh. Sebentar, Pak. Ke bawah ambil template. Itu ya. Klik template nih. Oke, jadi semua jurnal itu punya template ya.
Ya, saya eh, jelaskan ya. Semua jurnal itu ada template-nya karena itu adalah ciri khas jurnal. Jadi semua jurnal punya template dan template-nya itu masing-masing, beda-beda. Jadi Anda ikuti sesuai dengan template jurnal yang akan Anda submit. Jangan jurnal yang ini, kalau nggak submitnya ke sini, jangan template yang ini diikuti. Oke, terkait tentang pembahasan ke bawah. Langsung ke pembahasan. Lagi, tuh lihat, lihat tuh, naik ke atas. Bagian ini menyajikan hasil penelitian, dilengkapi dengan tabel grafik kalau ada. Berarti ada poin wawancara, berarti kan salah satunya hasil penelitian wawancara. Maka hasil wawancara itu dimasukkan semua poinnya, poinnya. Ada 4 informan menyatakan perbedaan, masukkan dia. Poinnya apa? Berbedanya di mana? Oh, berarti Informan A masukkan semuanya mengatakan gitu, Pak. ini. Ya, oke. Boleh saya lanjutkan? Silakan, Pak. Maaf, Pak. Informan B, poinnya perbedaannya ini. Informan C, perbedaannya ini. Berarti kan dari keempat informan tadi saling tidak sama informasinya. Oke? Nah, kata dia harus masukkan, memaparkan, dipaparkan berarti. Nah, sekarang coba balik lagi Sultan, tengok salah satu jurnalnya yang pakai wawancara. Enggak, back ke jurnalnya. Salah satu contoh jurnal ya. Ini close aja. Iya, ini close. Ini close. Balik ke jurnalnya. Bentar, Pak. Oke, bukan. Iya. Yang bawah-bawahnya ini, Pak. Ya, Bu. Salah satu aja buka tuh. Coba yang keren ada apa tuh? Misalkan tuh, memandang kebiasaan. Yang mana lah suka aja Malaysia Silver boleh. Malaysia Silver aja. Oke, Pak, sebentar, Pak. Buka dia nanti ambil PDF-nya ya. Biar kita letakkan posisi dia itu di mana gitu. Jadi hasil wawancara itu masuk tuh. Kata dia kan paparkan hasil penelitianmu. Ada tabel boleh, gambar boleh. Nah, bawah. Langsung ke pembahasannya, hasil dan pembahasan. Terus ini pendahuluan, habis pendahuluan ada metode. Oke, ke bawah. Dia menceritakan, oke. Next, ke bawah lagi. Kecuali dia penelitiannya kajian pustaka ya. Dia tidak ada informan. Nah, tidak ada. Harusnya dia masukkan gitu. Coba lihat di bab di metodenya. Metodenya dia menyatakan apa? Penelitian dia. Nah, itu tuh. Ini tak ada observasi dan wawancara. Mana wawancaranya? Ada. Harusnya masuk dong. Kan kau tuliskan di situ ada observasi dan wawancara. Kau masukkan hasil observasimu aja. Tuh, itu dia kritikan. Namanya reviewer jurnal kritiknya kayak gitu. Tapi ini karena masih jurnal abal-abal. Kenapa abal-abal belum ada sintanya? Kayaknya kalau Sinta bagus tuh Sinta 1, Sinta 2 gitu. Boleh lah. Yang penting ada. Tuh. Saya kok bisa bilang kayak gitu karena saya pengelola jurnal gitu. Oke? Karena nanti kalau udah naik rates-nya dia lebih ketat seleksinya. Dan ini karena gratisan gitu. Dia lebih lebih ya daripada tak ada. Itu yang seleksinya reviewernya ketat tuh Sintanya Sinta 3, Sinta 2 gitu. Lebih kurang kayak gitu. Nah, close. Nanti biar saya tunjukkan hasil wawancara misalkan. Jangan di jurnal inilah. Close. Angkat tadi ya, Di Pak? Politea yang saya Politea coba Politea Talenta USU. Jadi yang saya ucapkan ini apa yang saya kerjakan ini bukan fitnah gitu. Nanti boleh cek nama saya ada di situ.
Dan kalau tak ada nama saya kan berarti kan saya fitnah itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oke? Stop dulu, Stone. Berat ya? Stop dulu. Gak usah kau share screen dulu. Nah, buka dulu. Biar terbuka apanya. Jurnal ya. Buka, Ton. Sebentar Pak, belum juga. Ngelek jaringannya Pak. Oh udah Pak, udah. Sebentar. Ah, coba tampilkan, biar saya pilihkan. Kebetulan saya yang review, saya lebih sedikit lebih tahu mana yang kajian pustaka, mana yang hasil wawancara. Ini pustaka nih. Weberian perspektif itu pustaka. Awal isu balik-balik lagi. Coba Anda lihat ke apanya editornya coba. Di atas. Ya, ini tadi saya yang bilang bersinta itu ini logonya kayak gini di bawah, ke bawah tonton. Ini ya Pak. Kananmu ini. Ini nggak abal-abal karena sudah terakreditasi. Kalau Anda buka punya kita tadi masih abal-abal. Yang penting dia punya ASN. Saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, ini di people tadi di atas. Kalau belum dihapus orang ini nama saya masih ada di sini. Saya mau tunjukkan gitu. Artinya saya menyampaikan ini berdasarkan fakta. Jadi buat skripsi pun juga. Ini nama saya di sini nih. Nih. Fajar Utama Ritonga itu ada. Saya nama saya di sini. Oke. Dan lebih lengkap lagi saya punya ID Sinta, ID Scopus. Yang lain juga belum ada. Oke. Lanjut ke airchip. Di home. Home. Ngelek Pak, sebentar ya Pak. Itu nanti silakan Anda cek di situ tapi dia yang menggunakan wawancara. Jadi wawancara ada hasil wawancaranya dimasukkan gitu. Jadi dari situ nanti dianalisis. Analisisnya apa? Jadi benturkan dia, kontradiktifkan dia antara teori dengan hasil penelitian, observasi atau wawancara Anda dengan penelitian terdahulu. Itulah analisisnya. Hasil pemikiran Anda apa? Lebih kurang kayak gitu. Tapi bahasanya berbeda antara bahasa jurnal dengan bahasa media massa. Jadi kalau Anda masukkan bahasa media massa online ke jurnal nggak diterima, bahasa jurnal ke media massa juga nggak diterima mereka karena terlalu panjang. Di bagian mana Pak? Arsip Pak. Di publikasi coba ke bawah, current isu itu atas isu lagi. Iya Itu Pak, isu. ya. Coba klik isu. Ke bawahnya ada nggak? Kosong Pak isu. Terbitannya. Di home. Like ya. Sinyal Pak. Di home atau di terus ke bawah back issue, ada tulisan back issue, dia mencari ke bawah. Artikelnya ke bawah, paling View ke all bawah. issue ya. View, iya itu maksudnya.
Jadi itu setiap terbitan tahun 2024 ada berapa kali? Coba yang 23 coba buka itu. Itu maksudnya all issue. Sama itu nanti ada beberapa tulisan yang wawancara. Nanti silakan Anda carilah sendiri. Yang wawancaranya posisinya di mana Anda buka sendiri, caranya sama. Jadi yang pertama adalah ikuti template-nya. Template itu adalah gaya selinggung jurnal yang memiliki ciri khas masing-masing. Jadi bisa berbeda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Tapi yang pasti setiap jurnal memiliki template tersendiri. Ya, kalau dia tadi pendapatnya berbeda, informan nggak ada masalah, masukkan saja. Malah lebih enak membuat analisis dari perbedaan tadi. Ya, ada perbedaan-perbedaan itu lebih gampang menganalisisnya dibandingkan semuanya sama aja. Artinya kita harus benturkan dia antar dengan teori atau dengan hasil penelitian terdahulu. Kira-kira kayak gitulah dia. Makanya dilihat contohnya. Pelan-pelan, Sultan, pelan-pelan. Itu orang ini boleh kajian pustaka, jadi nggak perlu informan melalui jurnal, buku itu boleh membuat apanya. Good governance, studi desa. Itu coba tuh, yang paling bawah tuh. Kalau dia studi itu biasanya menggunakan wawancara. Ada informannya di sana, ada hasil wawancaranya dimasukkan. Sama misalkan hasil jurnal, skripsi kalian dibuat jurnal gitu ada apanya, tapi dipotong per poin-poinnya, gitu. Bukan semuanya dimasukkan. Di stop dulu. Udah, Pak, udah bisa. PDF-nya ya, Pak, ambil. Ya. Ini Pak dia. Coba ke bawah tadi sama ke pembahasan. Ya. Nah, isinya aja beda sama yang tadi. Dia lebih kalau Anda baca, perhatikan perbedaannya. Terus ke bawah. Metodenya, lihat. Kemudian nanti hasil pembahasannya. Terus ke bawah. Tadi saya katakan yang pertama abal-abal. Kalau ini sudah tersinta. Oh, dia kajian pustaka. Terus, nah itu metodenya tuh. Kualitatif katanya kan. Sila pembahasan. Terus. Itu ada teori di dalam. Ya kan? Nah, ini kan yang cetak miring ini hasil wawancara. Wawancara yang Bapak NI selaku tokoh masyarakat tanggal 20 Agustus. Kira-kira kayak gitulah dia. Kau bacalah itu. Bisa dimengerti? Siapa tadi nanya? Kenapa, Bisa Pak? dimengerti? Oh, Ini. berarti yang kalau misalnya kami ada wawancara sama konsul adiksi, TKS, sama MOD-nya masuk ke huruf miring ini kan, Pak? Iya, sesuaikanlah dia. Yang di Namanya tahu hasil. Hasil kau dapat dari mana? Observasi bisa, wawancara bisa. berarti pun kalau Gitu loh. seandainya di jurnal intervensi sosial juga huruf miring gitu juga kan, Pak? Ya harusnya begitu, karena dia kan masih abal-abal, belum tercinta. Kan bisa dibedakan mana yang abal-abal. Loh. Nama saya ada juga di situ. Makanya saya
Itu yang abal-abal gitu. Sama kayak sarjana abal-abal gitu kan. Pak, Itu izin Pak, bedanya di situ. berarti tidak melampirkan nama gitu ya Pak? Biasanya inisial. Inisial, oh berarti hal ini disampaikan oleh salah satu konselor, misalkan TN gitu, gitu Pak. Yes. Kira-kira kayak gitulah dia. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kan tadi Bapak bilang kalau di jurnal itu hasil wawancara itu dia dimasukkan ke dalam tulisan itu pakai kalimat yang langsung. Jadi kalau misalnya kami buat hasil wawancaranya itu pakai kalimat yang tidak langsung, sah-sah aja Diubah. gitu gimana? Diubah. Kan ini kan kalimatnya sudah dipotong-potong nih. Poinnya Iya, apa yang Pak. mau disampaikan di sini? Kan nggak semua satu rekaman itu dimasukkan. Poinnya apa? Untuk mendukung pendapatnya atau mempertentangkan pendapatnya hasilnya gitu. Didukung oleh hasil wawancara ini gitu. Contoh ya, nih kan. Dia mau bilang nih, naik ke atas, woi. Sultan, naik ke atas. Ini ya itu naik ke atas. Pada paragraf ini stop lah, pelan lah, pelan. Woi, pelan, woi. Turun ke bawah. Lagi, lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Oh, contoh kan tadi keberagaman. Dia mau menerangkan bahwasanya ada keberagaman di desa nih. Di orang desa adalah suatu kondisi di mana terbaik 87% nih bilang dia, kerukunan antar umat beragama. Hal ini didukung oleh pendapat dari si ini yang menyatakan ini gitu. Diperkuat oleh wawancara begitu. Secara garis besar keberagaman dalam dia akan memperkuat itu kalimatnya gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Tembok Berlin? Pak, mau nanya Pak, kalau Silakan. abstrak itu berarti eh, di akhir penulisan baru kita dibuat abstrak atau bisa di sebelum penulisan Pak? Ya awal udah bisa. Enggak, maksudnya ketika sudah selesai kerangka penulisannya barulah kita buat abstraksinya gitu Pak. Boleh. Kalau itu lebih nyaman sama kau, boleh. Karena kan di situ ada hasil, ada metode, ada hasil, boleh. Tidak ada masalah. Berarti dimasukkan semua di abstraksi itu ya Pak, gambaran. Tidaklah. Kau bacalah ketentuan abstrak. Ada ketentuannya. Oh, Maksimal berapa ratus kata. Kalau semua kau masukkan ya overdosis lah, bro. Oke, bro. Dibaca oke ketentuannya. Pak. Ada lagi, bro? Udah Pak, makasih Pak. Oke, yang lain? Sudah, Pak. Nah, tembok Berlin yang lain? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri. Saya tunggu hari Jumat 14 Juni 2023. Yang pertama, link tulisan media massa. Yang kedua, link video YouTube. Yang ketiga, draft jurnal beserta bukti submitnya. Jadi nanti misalkan Anda back ini, Anda mau submit itu, Anda coba balik ke jurnalnya, Sultan. Anda daftar dulu, baru bisa login. Oke, nanti ikuti ketentuan dia. Apa katanya? Pak izin Pak, mau nanya untuk terakhir. Nanti aku suruh back dulu tutup ini. Oh. Belum dikasih izin kok, robos saja. Jurnal tadi.
Beranda jurnal home-nya. tadi ya, Pak? Ya, home-nya. Rumahnya. Jadi kayak mana cara submitnya kan gitu. Udah dibuat tulisannya cara submitnya gimana? Tuh, berarti tuh register di atas dulu. Daftar dulu tuh. Kanan atas tuh. Coba klik register. Daftar dulu. Sama kayak kau kan yang main judi online, main slot. Ada yang main slot? Ada kan? Ada, Pak. Gak usah geleng-geleng lo, nggak ada. Alah, main slot kerja kau. Kalau kau mau depo kan daftar dulu. Nah, register. Masukkan nama, email, nomor rekening, ya kan? Sama kayak gini. Oke, nah masukkanlah dia tuh. Register. Masukkannya apa? Ya, minta dia masukkan lah. Oke, sampai ke bawah nanti register. Yes, I agree itu. Ya, centang. Baru klik register, terdaftar, dikonfirmasinya ke emailmu, buka emailmu, kan? Yes, I'm not robot. Register. Nah, dia akan kirim notifikasi ke emailmu. Ada yang salah tuh, Ton. Nah, dia harus apa katanya itu? Username sudah dipakai katanya. Banyak nama Sultan, banyak Sultan di sini. Gitu. Nah, maka Sultan 1, 2, itulah gantilah, nggak bisa. Nanti dikonfirmasinya ke email kau dulu. Baru kau buka, baru kau bisa login. Apa itu? Oh, alamat email sudah dipilih yang mana gitu. Oh, berarti kemarin Itu. saya udah daftar, cuman saya lupa, Pak, sandinya berarti. Mau buka ke email kau. Minta register apa ulang. Kirim password ulang. Email baru aja, Pak. Bentar. Bisa kau buka nggak? Nanti nggak bisa kau buka. Ini email untuk main judi online ya? Khusus untuk main slot. Enggak, Pak. Kripto, Pak. Main crypto. Register. Oke. Simpan. Kau buka email kau dulu. Minta konfirmasi. Oh enggak, langsung bisa. Make a new submission ini bisa. Bawahnya yang biru. Ini ya, Pak. Make new, yes. Make a new submission. Oke. Setelah register, komplit. Oke, udah mulai. Ini kau centang semua nih. No. Di satu ini ke bawah nih. Kau centang semua. Kau centang itu yang kotak-kotak itu kau centang. Atasnya. Yang menyatakan bahwasanya tulisan ini belum pernah dipublikasi. Sudah ada, bisa dia. Kau centang semua. Komen, kosongkan aja. Nah, save and continue. Baru ke tahap kedua. Upload submission. Nah, di sini jadi tulisan kau upload ke sini. Yang tadi yang sudah kau ikuti template jurnalnya, upload file, kau carilah di mana kau simpan. Yang aneh-aneh kau upload tulisan jurnal. Oke. Setelah kau upload nanti save, ikuti dia. Tinggal kau ikuti langkah-langkah apa yang kata dia sampai nanti tahapan terakhir itu sukses submission. Maka tunggulah dia. Itulah yang kau screenshot sama aku. Bukti submission. Sukses nanti di tahap akhirnya. Next, ini Pak, confirmation tahap 4 ya, Pak. Ya, nggak bisa lah. Kan nggak ada apa isinya. Sampai apa di tahap kelima dia nanti sukses submission. Keterangannya itu yang kau screenshot. Kalaupun kelewatan nanti kau masuk ke akun kau ada submission kau di situ. Udah lengket datanya. Ya. Itu yang kau screenshot sama aku, itu yang kau kirimkan. Artinya kau sudah membuat jurnal dan sudah kau kirim ke publisher untuk dipublikasi. Itu saja untuk 14 Juni. Maka selanjutnya adalah membuat revisi, kalau direvisi sampai dengan tahap LOE dan publikasi.
instruksinya jelas? Apakah sudah paham atau ada yang tidak paham? Pak, kalau untuk misalnya untuk email Bapak yang ACID kan? Wajar. Bapak ini macet ya? Tes Tembok Berlin. Ada yang mau tanya? Tembok Berlin? Untuk email Bapak yang USU ACID kan, Pak? Semua dosen usu.ac.id. Kalian juga pakai email usu. Biasakan pakai Oh, email usu. pakai email USU berarti kami ya, Pak? Iya, Oke, Pak. pakai email usu. Untuk buat email USU bisa diketik namanya tiket.usu.ac.id. Ini untuk buat email USU. Nah, ini riwayat pengajuan. Nah, ada yang belum punya email usu, buatlah. Selesai, Pak. Email USU saya tadi Oke. pagi. Oke, udah selesai 1 hari ya. Pelayanan prima ya. Iya, Pak. Baik, cukup. Ada tadi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi, weh, yang mau ditanya? Dari kelompok kami udah, Pak. Makasih, Pak. Oke, tembok Berlin Selatan. Saya rasa tidak ada, pasti tidak ada. Mereka tembok itu tegar dia menghadapi cuaca panas dan hujan. Dan saya yakin mereka bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat-singkatnya. Cukup ya? Tembok Berlin Selatan dan Utara. Cukup, Pak. Saya Dari utara akhiri. cukup, Pak. Ada lagi? Pas, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Saya akhiri perkuliahan ini. Saya tunggu untuk mata kuliah nabza kali ini luarannya. Seperti yang sudah kita sepakati. 14 Juni sampai dengan 2359. Apakah nanti menggunakan kelas USU sebagai medianya? Karena kemarin ada nama saya, ternyata sudah ada. Dan itu tolong diperhatikan, lewat 1 detik dia akan terselesaikan secara adat ya. Artinya Anda lewat 1 detik, saya anggap Anda tidak menyelesaikan ujian akhir semester. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ton, izin Ton. Tembok Berlin pergi. Tembok pagar izin lip. Tirai bambu.